Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ekawati. Saat ini saya akan melaksanakan PPL aksi ketiga saya di kelas 11 asisten keperawatan. Selamat menyaksikan. Permisi, pagi. Pagi. Selamat pagi, Men. Selamat pagi semua, silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai dan hadir. Jadi, terima kasih untuk kehadiran kalian di hari ini. Alhamdulillah, hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022. Kita kembali lagi di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran. Bulan 1, 2, 3 nih Baik, namun sebelum Mem memulai pembelajaran, Mem mau absen dulu. Jadi silakan didengarkan namanya. Bulan dari Tahir. Oke. Jessica Rahim Jaina ada? Alia Bakari. Angelita. Mana Angelita? Alivia Omelia. Gania Tundu. Elizabeth Ratu. Sini ya. Kemudian Anggul Besoro. Malena. Jadi hadir semua ya hari ini. Ini lagi Nabila Rahma. Rahma Mahajani. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran ada baiknya untuk mengawali pembelajaran hari ini ada yang bisa pimpin doa dulu, doa pembuka. Silakan Jessica ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar pagi hari ini, kita sedang berdoa bersama dan saya untuk doa ini menurut agama saya itu Kristen Protestan. Kita doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Yesus terbaik sehingga pagi ini kalian anak-anakmu bisa berkumpul di gereja ini dengan lebih baik. Dan saat ini Tuhan anak-anakmu mau belajar jaga dan lindungi kami agar sebentar mainstream menjadi pelajaran kami dan bisa menerima itu dan juga lebih baik. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Amin. Terima kasih untuk Jessica. Jangan terlalu gampang. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ini masih loyo. Oke. Jadi kalau begitu karena masih loyo, kalau Mem bilang bagaimana kabar kalian hari ini, jawabnya baik, luar biasa. Oke? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Mem ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Oke, kelas dulu untuk. Jadi perlu kalian harus semangat dalam pembelajaran, apalagi ini masih suasana pagi. Ada yang sudah sarapan di rumah atau tidak sarapan ini? Tidak sarapan. Hanya loyo. Jadi hari ini
kita akan kembali lagi mempelajari tentang teks prosedur. Jadi namun untuk KD yang akan kita pelajari itu adalah KD 4.2, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebangsaan. Ya, yang sahabat tadi kenapa dia nggak hadir? Ada izin? Izin kenapa? Urusan keluarga. Jadi walaupun kalian tidak hadir ke sekolah, tapi tetap harus mengabarkan guru, baik itu guru yang piket maupun ke wali kelas ataupun ke guru mata pelajaran, supaya ada informasi dari pihak yang tidak hadir itu ke sekolah. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya selalu ingatkan tentang sikap kedisiplinan kalian sebagai siswa, karena itulah yang akan menjadi sebuah kebiasaan yang dibangun oleh kalian sendiri, bagaimana supaya dari awal itu kalian memang harus yang namanya taat pada aturan-aturan yang ada, baik itu aturan yang ada di rumah maupun aturan yang ada di sekolah. Nanti kalau kalian lagi bekerja, ada lagi aturan tersendiri yang ditetapkan oleh sekolah itu sendiri, ataupun kalian kan jurusan asisten perawatan, jadi kalian akan turun ke bagian-bagian kesehatan, misalnya puskesmas ataupun ke rumah sakit. Gitu. Apalagi kalau kalian asisten keperawatan, jadi nanti itu DP cita-cita kalian itu akan menjadi seorang perawat. Seorang perawat itu mesti disiplin terhadap waktu, karena kalau pagi biasanya di puskesmas ada apel pagi dulu kan sebelum melaksanakan ini tugas di puskesmas itu. Kemudian setelah itu yang kerja lagi di rumah sakit ada yang namanya shift, aturan kerja, apalagi pemberlakuan waktu, ada yang masuk shift pagi, kemudian yang shift apalagi siang, shift sore, sambung ke shift ya. Kalian terapkan yang namanya sikap kedisiplinan terhadap diri kalian sendiri, mulai dari awal kalian baru bangun sudah ditetapkan di situ. Malena, jam berapa bangun? Jam 6 itu tidak selalu di sekolah itu. Ada yang sudah bangun jam 5? Ini yang mengharapkan harusnya jam 5 sudah 5.50 berarti sudah mau jam 6. Jadi untuk yang muslim setelah bangun langsung ambil air wudhu, kemudian sholat dulu kan. Untuk yang Nasrani boleh setelah bangun cuci muka, kemudian buat sarapan dulu, bantu dulu orang tua di rumah untuk bersih, kemudian baru mandi, kemudian ganti pakaian. Gitu ya. Jadi jangan lupa sarapan dulu ke sekolah supaya kalian skornya tidak jarang. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, marilah kita satukan semangat persatuan yang kita miliki melalui lagu dari Sabang sampai Merauke. Pernah dengar lagu ini? Pernah. Tahu Sabang itu di mana? Sabang itu di mana? Merauke itu di mana? Sabang itu bagian apanya Indonesia? Merauke itu bagian apanya Indonesia? Dari ujung ke ujung. Aceh itu adalah apalagi daerah di sana yang paling ujung itu namanya Sabang. Kemudian daerah timur sana, daerah Irian, Pulau Irian itu paling ujungnya sana, ujung timurnya itu namanya Merauke. Jadi dari barat sampai ke timur itulah Indonesia. Tahu kan Indonesia? Beraneka macam pulau-pulau yang ada. Kalian berada di pulau apa? Sulawesi Utara. Sulawesi. Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara. Gitu. Jadi kita disatukan oleh perbedaan yang ada. Boleh berdiri semua. Kita menyanyikan lagu.
Jadi sama-sama semua ya. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Sama seperti Robi, kalian itu disebutkan dalam negara Indonesia. Indonesia itu berbeda-beda, apanya yang berbeda-beda? Sukunya, budaya, apalagi ras, kemudian agama, bahasanya, adatnya, termasuk itu dari segi baju atau pakaian adatnya, kemudian rumahnya juga berbeda rasanya. Jadi banyak sekali perbedaan, tapi kita disatukan dalam suatu negara yang menjunjung tinggi yang namanya semboyan, bineka, tunggal ika. Berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Di bineka tunggal ika itulah simbol atau semboyan kita berasaskan ke Pancasila. Pancasila ada berapa sila? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tentang keagamaan, ketuhanan, kemudian tentang kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, kemudian yang terakhir adalah keadilan. Ini yang mesti kalian junjung tinggi, ini kelima inti atau makna dari sila Pancasila itu sendiri. Oke kan? Oke. Jadi berkaitan dengan materi kita tentang teks tersebut itu, saya mau tanya dulu kalian. Ada nggak di sini yang bisa menceritakan aktivitasnya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali di rumah? Apa yang boleh? Kan dia boleh? Boleh? Berdiri dulu kan? Gak beresek? Oke, silakan lanjut. WC jangan lama ya di WC. Baik, Kania silakan berdiri. Saya mau dengar dulu Kania mengungkapkan pernyataannya, apa-apa saja aktivitasnya mulai Kania bangun sampai tidur kembali. Pertama, oke, boleh kasih follow. Pertama, bangun jam 4. Ayo bangun jam 4. Saya bangun jam 4 subuh. Kemudian Setelah itu
Setelah bangun bikin apa? Sholat ya. Ini pakaian. Terus setelah itu apa? Masak nasi. Masak nasi setelah itu. Setelah itu, setelah itu mandi. Berapa menit biasanya kalian butuh waktu untuk mandi? Kalau mandi 20 Ini lama. Setelah mandi bersiap-siap, bersiap-siap. Lanjut. Berarti tidak sarapan di sekolah, dari rumah. Oh, nah, terus berapa lama kalian butuh waktu dari rumah ke sekolah? 30 menit. Dari mana itu? Dari Padang sampai sini. Oh, jauh. Setelah itu belajar di sekolah sampai pukul Jam 2.45. sampai pukul 14:45 menit. Setelah itu Jam 3 lagi poli. oke, olahraga lagi di sekolah. Terus Pulang jam 6. oh, nah jadi Itu dijemput ini tidak bawa motor. bawa motor. Terus sampai di rumah jam Jam 7. 7. Kemudian Mandi ulang. terus Bau ini. apa itu bau ini? Nonton. Oke, lanjut. Itu makan. Itu tidak. Nggak ada waktu belajar di rumah kan? Di rumah. Itu ada tuh itu. Oke, terima kasih untuk itu ya. Kania mungkin seperti itu aktivitasnya. Anggun mungkin beda lagi. Ada mungkin Anggun tambahkan di aktivitasnya Anggun itu yang berbeda dari Kania. Di sana Kania tadi itu dia menambahkan ada aktivitas olahraga yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Mungkin Anggun juga ada mungkin kegiatan yang beda dari Kania. Tambahannya sama. Voli juga, olahraga juga. Kemudian ada mungkin yang lain membantu kalau ada orang tuanya yang bekerja jualan begitu sore-sore setelah pulang sekolah ada yang mungkin yang membantu orang tuanya. Kenapa? Itu ya, jadi aktivitas kalian itu setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat mungkin ada beberapa kesamaan, tapi untuk hari Sabtu dan Minggu itu kan hari libur tak? Nah itu mungkin ada perbedaan di antara hari-hari yang kalian gunakan untuk aktivitas sekolah. Oke, lanjut. Oke, jadi saya mau tanya dulu kalian, apakah semua hal yang kita lakukan itu memerlukan tahapan yang berurutan? Iya. Oke, jadi saya mau tanya dulu Nabila, coba. Jadi saya mau tanya dulu Nabila, apa sebenarnya kita atau tujuan kita itu melaksanakan sesuatu hal atau aktivitas tujuannya itu untuk apa? Agar saya bisa mengatur waktu secara teratur sehingga aktivitas yang saya lakukan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih untuk Nabila. Itu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu agar aktivitas yang kita lakukan itu bisa terlaksana secara teratur dan bisa terlaksana secara lancar. Seperti itu ya. Kita jadi untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai, saya sebutkan dulu. Jadi kita itu sudah berada, kalian sudah berada pada kompetensi dasar bagian keterampilan 4KD4.2, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isinya, strukturnya maupun kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Adapun indikatornya ada dua, yaitu membuat teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Kemudian yang kedua adalah mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks
disusun. Jadi intinya itu kalian sebentar akan membuat teks prosedur, kemudian kalian boleh mempresentasikannya atau mempraktikkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan di dalam sebuah teks prosedur yang kalian sudah buat. Oke ya? Dan lanjut. Untuk membekali kemampuan Anda dalam menyusun sebuah teks prosedur, Anda akan belajar yang tadi membuat teks prosedur dengan mempresentasikan teks prosedur itu sendiri. Apa itu teks prosedur? Kemarin saya sudah jelaskan tentang teks prosedur itu sendiri. Nem minta dulu boleh diulang. Nita, boleh berdiri nak? Silakan dibaca. Teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demikian langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih Nita. Jadi betul sekali, teks prosedur itu ada cara atau tujuan untuk membuat suatu hal yang diikuti langkah demi langkah secara tepat atau secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Siapa yang ingin satu? Oke. Jessica yang berapa? Enggak ada. Siapa lagi dua? Bisa minta dibilang. Anggun. Anggun ini banyak sekali perikatannya. Dia mau tanya dulu Anggun, apa kira-kira kiat-kiatnya Anggun, tips dan triknya supaya yang lain itu boleh juga termotivasi seperti Anggun, terinspirasi seperti Anggun. Apa yang Anggun tambahkan di rumah Anggun sehingga Anggun bisa lebih fokus ke pembelajaran? Ya. Rajin bikin tugas. Berarti sudah ada waktu yang Anggun ini memang prioritaskan di rumah untuk belajar. Berapa jam biasanya Anggun belajar di rumah? 5 jam. Oh, yang penting ada 30 menit dulu itu setelah makan. Setelah makan. Betul. Jadi yang lain itu patut untuk dicontoh kebiasaan untuk belajar. Jangan sampai seperti kalian tadi yang dia bilang, dia tidak belajar kalau tidak ada tugas. Dia baru belajar kalau ada tugas ataupun apa lagi catatan-catatan yang diminta oleh guru-guru yang ada di sekolah. Oke, jadi kalian boleh simak dan saksikan di depan ini. Adapun tujuan dari teks prosedur itu memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari sebuah isi teks yang tujuan akhirnya itu sesuai dengan keinginan baik itu pembaca maupun pendengar, gitu ya. Kemudian, ini tentang jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Teks prosedur penggunaan alat, kemudian teks prosedur berdasarkan aktivitas tertentu, dan teks prosedur mengenai prosedur kebiasaan hidup. Memang tanya dulu tentang teks prosedur penggunaan alat. Tahu alat itu yang seperti apa? Teks prosedur yang menggunakan alat. Misalnya ya? Oke. Kalau mau tensi, jadi itu alat kan? Kemudian apa lagi? Handphone itu kira-kira alat atau bukan? Kalau misalnya kalian mau menelpon seseorang, berarti itu juga ada tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan. Kemudian apa lagi? Kalau proyektor, ada juga caranya, ada juga tahapannya ketika ingin memfungsikan alat ini. Laptop pun demikian. Apa yang kita lakukan kalau misalnya mau menyalakan laptop? Apa hal yang pertama yang kita lakukan? Apa yang ditekan? Apa yang diklik? Dipencet atau ditekan? Ditekan. Oke. Apanya yang ditekan? On off. Powernya tergantung dengan jenis laptopnya. Kalau laptopnya Mem itu dia ada di samping sini. Biasa juga laptop ada yang di bersamaan dengan keyboardnya, tak?
Setelah itu apa lagi? Tunggu menyala. Berpihak. Gitu ya. Untuk yang jenis teks prosedur selanjutnya berdasarkan tujuannya adalah teks prosedur aktivitas tertentu. Apa saja contoh dari aktivitas tertentu? Itu tadi yang Mem sudah tanyakan ke Mia maupun ke Anggur, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur mengenai kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup setiap orang itu biasanya berbeda-beda. Kalau menggosok gigi, apakah itu kebiasaan hidup? Ya, pastinya kebiasaan hidup. Kalau mandi itu kebiasaan hidup. Kalau pergi liburan itu kebiasaan hidup. Berarti itu masuk sebuah aktivitas. Belajar itu kebiasaan hidup atau aktivitas? Apa Jessica? Belajar itu kebiasaan hidup atau aktivitas? Apa kira-kira? Kebiasaan hidup atau aktivitas? Kebiasaan hidup, ya. Berarti Jessica akan belajar terus-menerus dari masih kecil sampai nanti sudah jadi oma. Nah, berarti itu aktivitas yang Jessica lakukan, gitu ya. Teks prosedur penggunaan alat, apalagi tentang aktivitas tertentu maupun tentang kebiasaan hidup, itu semua adalah tujuan dari sebuah teks prosedur yang dikelompok-kelompokkan dari jenis-jenisnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang langkah-langkah dalam merancang sebuah pernyataan umum maupun tahapan-tahapan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa struktur dari teks prosedur itu sendiri ada 3. Oke, jadi kita lanjut. Langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah teks prosedur itu sendiri ada 3 struktur. Yang pertama itu adalah bagian pernyataan umum, yang kedua adalah bagian tahapan, dan yang ketiga adalah bagian penegasan ulang. Begitu ya? Oke, lanjut. Untuk bagian pernyataan umum ada yang bisa menjelaskan? Masih ingat tak materi itu? Boleh? Silakan Jessica. Pernyataan umum berupa pengantar tentang teks prosedur apa yang kita lakukan. Terima kasih untuk Jessica. Jadi betul sekali, dalam sebuah pernyataan umum itu berisi pengantar ataupun pengertian awal, pengertian umum tentang teks apa, apalagi kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan dan kita laksanakan, gitu ya. Selanjutnya untuk bagian tahapan ada yang boleh menjelaskan? Oke, silakan Bunga. Ya, secara berbeda dari awal sampai akhir. Terima kasih, betul sekali. Jadi tahapan itu adalah langkah-langkah apa yang akan kita lakukan mulai dari urutan awalnya sampai bagian akhir dari sebuah teks prosedur. Oke, selanjutnya untuk bagian terakhir atau bagian penegasan ulang ada yang bisa? Oke, silakan ya. Penegasan ulang itu berisi tentang kumpulan atau penegasan kembali kesimpulan ataupun tentang tujuan teks prosedur yang kita laksanakan ulang. Terima kasih. Jadi betul sekali, penegasan ulang itu yang dikatakan oleh Via adalah kesimpulan atau mempertegas kembali tujuan apa yang akan kita laksanakan di dalam sebuah teks prosedur. Selanjutnya, oke,
jadi ini langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, meminta silakan dibaca dulu. Siapa yang belum pernah Malin, silakan dibaca Malin. Tahapan atau langkah yang pertama di dalam merancang sebuah pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Silakan. Iya. Menentukan macam atau jenis mekanisme yang akan dirancang. Tiga kategori pembahasan. Satu, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja dan kode secara manual. Dua, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dan peraturannya. Tiga, teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Oke, terima kasih untuk Malin. Terima kasih sekali. Tiga kategori pembahasan ini sebenarnya berdasarkan tujuan yang tadi sudah disimak bersama. Teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bisa bekerja secara kode. Kemudian yang kedua itu, maksudnya yang poin pertama itu adalah kita harus mengikuti langkah demi langkah atau kode-kode yang ada tentang misalnya kalau penggunaan alat. Laptop itu tidak mungkin bisa menyala kalau tidak ada kode-kode yang ada di dalam laptop itu. Makanya misalnya power itu ada tombolnya, tombolnya itu biasanya simbolnya apa? Bulat, ada bulatnya, kemudian ada garis tengahnya tadi ya. Kemudian untuk yang nomor 2, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu beserta dengan peraturannya. Ini tadi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ini berdasarkan tentang kebiasaan hidup kalian. Seperti yang tadi kalian ungkapkan, misalnya mandi itu adalah kebiasaan, sikat gigi adalah kebiasaan. Kemudian bersih rumah itu adalah kebiasaan hidup ya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, langkahnya itu meminta silakan dibacakan Alin. Bisa itu. Oke, silakan dilanjut Anggun. Nomor 2. Menentukan topik teks prosedur. Pilihlah topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Oke, terima kasih untuk Anggun. Betul sekali. Jadi, kalau sudah menentukan jenisnya, langkah yang kedua adalah memilih topik yang kita kuasai dan bermanfaat bagi pembaca nantinya. Yang ketiga adalah menyusun rancangan pernyataan umum ataupun tahapan-tahapan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini yang bahasa Indonesia. Baik. Jadi kami lanjut. Di depan ini sudah ada sebuah video tutorial tentang cara membuat pesawat kertas. Ada yang pernah membuat pesawat kertas sebelumnya? Waktu kita kecil, sering kita bermain dengan teman-teman, membuat misalnya perahu-perahu kertas yang kemudian kalau hujan itu dialirkan ke aliran air atau ke got, kemudian bermain dengan teman-teman. Boleh juga biasanya bagaimana cara membuat bunga dari kertas. Nah, ini sekarang ada bagaimana cara membuat pesawat kertas. Gitu. Jadi silakan kalian simak baik-baik. Sebentar saya minta kalian menyebutkan langkah-langkah yang ada di dalam sebuah video tutorial ini. Kalian silakan dicatat langkah demi langkah yang ada di dalam teks cara membuat
pesawat kertas atau video tentang cara membuat pesawat kertas. Oke ya, silakan disimak baik-baik. Mulai jadi silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suti Fitri. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang cara membuat pesawat kertas yang mudah. Itu pesawat kertas. Pesawat kertas adalah pesawat terbang dengan yang diikuti kertas. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam membuat pesawat kertas adalah kertas poligami. Siapkan satu lembar kertas berbentuk persegi atau persegi seperti ini. Lipat bagian tengah hingga menjadi dua bagian. Lipat juga bagian tengah. Buatkan serapi kunci dan pesawat siap diterbangkan. Seperti saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian. Jadi saya minta dari kalian, adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh cara membuat pesawat kertas sesuai dengan petunjuk yang ada di video tutorial tadi? Ada yang boleh? Siapa yang bisa membuat pesawat kertas? Hah? Bisa kan ya? Bisa buat pesawat. Boleh? Silakan dari ke sini. Nah, silakan dijelaskan ke teman-teman. Sini. Jadi ini sudah ada kertas di depan. Ini akan mempraktikkan cara membuat pesawat kertas sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam video tutorial tadi. Silakan. Apa pertama yang kita lakukan? Oke, silakan. Kita terlibat. Bagusnya kalau gambarnya itu yang terpilih dengan kan? Kertasnya dilipat dua, terus dibuka kembali, lanjut. Nah, berarti kedua sisinya itu dibentuk jadi segitiga. Oke. Jadi sama ini kan sama rata. Baik itu sisi kiri maupun kanan, kemudian dibalik. Oke. Dilipat. Nah. Lipat pedang. Oke. Sudah jadi pesawat kertas. Oke, coba terbangkan kalian. Boleh terbangkan? Coba kasih terbang. Oh, dilipat lagi supaya lebih kecil. Sudah itu coba terbang.
hasil dari pesawatnya Kania. Jadi terbangnya itu cuma sampai di Manado, sampai di Minahasa lah. Nah, sampai di Binus, tidak sampai di Makassar di pesawat terbangnya. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk contoh yang sudah diberikan oleh Kania. Aplaus dulu untuk Kania. Ya. Aplaus dulu untuk Kania. Oke, jadi untuk menyemangati kalian untuk hari ini, Mem mau ice breaking dulu. Kalau Mem bilang kamu fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Fokus ya. Oke, kamu fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Tiga, dua, satu. Saya ulang ya. Kamu fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Terima kasih. Jadi itu seringan materi kita hari ini supaya kalian tidak mengantuk ya. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Jadi ini tadi tentang video tutorial, ini juga ada contoh sebuah teknik prosedur bagaimana cara membuat akun Twitter. Ada yang punya akun Twitter? Ada yang punya Twitter, ada yang punya Facebook, ada yang punya WhatsApp, ada yang punya apa lagi media sosial yang lain. TikTok, ada yang punya Instagram, juga ada yang punya Telegram. Nah, itu semua adalah aplikasi-aplikasi yang YouTube boleh. Aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Aplikasi media sosial yang bisa menghubungkan kita dari satu orang ke teman-teman yang lainnya di dunia maya, gitu ya. Jadi contoh dari teks prosedur ini, inilah bagaimana cara kita untuk mengikuti langkah demi langkahnya supaya di HP itu kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi atau akun Twitter itu sendiri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di situ, bagian pernyataan umumnya, kalian boleh perhatikan bagian pernyataan umum itu, dia itu berada pada bagian awal paragraf di sebuah teks prosedur. Di situ dijelaskan tentang definisi atau pengertian dari Twitter itu sendiri. Jadi dijelaskan dulu tentang Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, tapi telah banyak digunakan di seluruh dunia. Itu dijelaskan dulu sebagai pengantar. Setelah itu lanjut ke kalimat-kalimat selanjutnya itulah yang namanya ada poin-poin mulai dari poin 1 sampai 8, itulah yang namanya bagian dari tahapan atau langkah-langkah. Gitu. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat sampai langkah ke-8. Jadi langkah pertamanya tentang Anda pergi dulu menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut. Jadi sudah ada linknya. Kalau kalian boleh membuka di Google, kalian menuliskan atau klik link itu, nanti akan masuk sendiri di bagian aplikasi Twitter. Kalau misalnya di HP sudah ada biasanya aplikasinya, tinggal kalian klik aplikasi itu, kemudian melaksanakan atau melanjutkan untuk mengklik lagi tombol-tombol yang lainnya yang ada di dalam aplikasi Twitter itu sendiri. Di bagian tahapan yang ke-8 adalah tahapan ini Anda diminta untuk memasukkan email. Setelah itu Anda harus memverifikasi email, lalu Twitter berhasil untuk digunakan. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya meminta kalian akan membuat kelompok-kelompok. Jadi kelas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang. Jadi meminta ada 3 kelompok nantinya di kelas ini. Ada yang berjumlah 3 orang. 3 orang. Ada yang 4.
Ada yang 3, ada yang 4 dalam satu kelompok. Jadi meminta kelompok ini memilih secara acak saja, secara random. Jadi kalian menghitung mulai dari Nabila apa Rahma, oke, Rahma, kemudian ke belakang sampai ke Wulan, kemudian kembali ke Nita, kemudian Bunga, Marina, sampai ke bagian paling akhir di sana Jessica, gitu ya. Dan kita dulu silakan. Jadi menghitung 1 sampai 3 karena ada 3 kelompok. Dan kita dulu silakan ke Rahma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Oke. Jadi kelompok 1 yang tadi dapat nomor 1 silakan angkat tangan dulu. Karia, Alivia, Nita, dan Rahma. Oke. Jadi untuk kelompok 1 sebentar berkumpul dengan temannya yang dapat nomor 1. Kelompok 2 yang dapat nomor 2. Nabila, Bunga, Anggun dengan Jessica. Yang dapat nomor 3 siapa? Malena, Wulan, Ale. Oke ya. Jadi meminta silakan berkumpul dengan teman-teman kalian. Dalam satu kelompok, di sini kelompok 1, ya dengan kelompok 2, di bagian ujung sini, ujung kanan yang dari itu kelompok 3. Oke, silakan. Di sini. Kelompok 2 di tengah, kelompok 1. Jangan berharap yang itu siapa? AF. Ya. Oke, jadi sudah bergabung semua ya tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1? Oke, kelompok 2 berarti di sini, kelompok 3 di sini. Jadi ini memang akan bagikan LKPDN lembar kerja peserta didik untuk tiap-tiap kelompoknya yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian perhatikan, simak di depan di sini. Setelah kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang, yang dibentuk secara acak, ya. Yang kedua, yang akan kalian lakukan adalah mendiskusikan dengan teman kelompok kalian, menentukan jenis dan topik teks prosedur apa yang akan kalian buat dalam satu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Jadi di dalam LKPD ini sudah ada format membuat teks prosedur. Kemudian yang keempat adalah buatlah sebuah teks prosedur dengan memperhatikan isi, strukturnya maupun
kaidah kebahasan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Yang kelima adalah kalian kalau sudah jadi itu teks prosedurnya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi teman-teman yang lain itu menyaksikan bagaimana tiap-tiap kelompoknya itu mempresentasikan hasil dari kerjanya tentang teks prosedur itu sendiri. Oke, jadi untuk setelah itu, yang poin yang terakhir adalah dari kelompok lain bisa menanggapi hasil dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok yang sudah tampil, gitu ya. Jadi untuk kelompok ya. Dua. Di sini sudah ada di sini penjelasannya. Dibaca dulu indikatornya, kemudian indikatornya. Jadi memang perlu dijelaskan dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut. Di sini sudah ada indikator. Jangan lupa kalian menuliskan nama kelompok dengan anggota-anggota kelompok yang ada, ya, di bagian atas sudut kanan boleh atau sudut kiri, sudut kanan ataupun sudut kiri. Kemudian setelah itu kalian baca dulu indikator pembelajaran yang akan kalian capai, khususnya pada KD keterampilan. Kemudian ringkasan materi sudah disajikan di situ di dalam LKPD. Kalau kalian masih belum mengerti mengenai langkah-langkah maupun tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur itu sendiri. Setelah itu kelompok ini, ya, kelompok 3. Jadi untuk yang selanjutnya sudah ada petunjuk soal yang ada. Nah, ini sama dengan yang tadi dijelaskan di depan. Petunjuk soalnya sudah buat kelompok, setelah itu kalian buat rancangannya, kemudian buat teks prosedurnya, kalian presentasikan di depan, yang lain menanggapi sebentar. Jadi sudah ada di situ formatnya. Tentukan dulu jenis teks prosedurnya. Kalau misalnya teks prosedurnya itu tadi tentang penggunaan alat, silakan tulis di situ jenis teks prosedur penggunaan alat. Kemudian alatnya juga boleh disebut alatnya apa. Kalau misalnya mau alatnya misalnya laptop, handphone, apapun itu, jadi silakan ditulis apa. Kemudian setelah itu adalah kalian menentukan topik dari teks prosedur yang akan kalian buat. Yang selanjutnya adalah menentukan judul dari sebuah teks prosedur, misalnya tips dan trik dalam mengatasi apa, atau kalau misalnya cara dalam menggunakan apa, gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang akan kalian kerjakan tentang mengisi teks prosedur, mulai dari pernyataan umum, tahapan maupun penegasan ulang. Untuk bagian penegasan ulang, sebenarnya di dalam teks prosedur boleh ada, boleh tidak ada, gitu. Jadi untuk bagian penegasan ulang, kalau kalian cuma mau sampai di bagian tahapan silakan, gitu. Untuk penegasan ulang boleh ada, boleh tidak. Kalau penegasan ulang kan kesimpulan, kesimpulan bagian akhir dari sebuah teks prosedur. Oke, selamat mengerjakan. Silakan diskusikan dulu, mulai dari jenisnya, topiknya, judulnya, baru ke bagian teks prosedur. Oke ya. Tulis dulu lah kelompoknya di sini. Tulis di sini 2 kali menulis nama kelompok. Di sini dengan sudah prosedur penggunaan alat itu ya. Jadi topiknya itu cara aplikasinya untuk apa begitu. Menarik puas dan kemudian cara sendiri. Terus ada kemudian penelitian materi yang berjalan dan adalah
Ya. Kelompok dua. Kelompok dua. Jadi tulis dulu di sini nama kelompoknya sudah. Di sini juga boleh ditulis di sini. Ulang nama kelompok. Kalian tentukan dulu jenisnya. Mau ambil apa? Penggunaan alat kah? Kebiasaan hidup kah? Atau apa tadi saya tentang aktivitas? Penggunaan alat. Oke, penggunaan alat. Jadi untuk penggunaan alat apa yang akan kalian ini? Sudah tentukan gitu? Stetoskop dengan jadi tapi satu itu kan semua itu satu alat semua itu. Jenisnya iya, jadi tulis dulu di sini teks prosedur penggunaan alat apa atau penggunaan stetoskop. Toh begitu. Kemudian topiknya misalnya pemeriksaan pasien menggunakan itu. Kemudian judulnya itu adalah cara penggunaan langsung untuk bagian penuntut umum cari pengertian atau fungsi dari sebuah stetoskop. Mungkin di situ apa tahap pertamanya di sini untuk kelompok 3 coba dibuka memang untuk kelompok 3 sudah ditulis nama kelompok sudah. Oke, jadi lanjut di sini juga tulis ulang di sini nama kelompoknya. Sudah ditentukan apa jenis prosedur yang mau dibikin buat make up. Berarti itu kebiasaan hidup atau aktivitas? Aktivitas. Ya, atau kebiasaan? Kebiasaan. Iya. Ya maksudnya kan setiap orang itu punya kebiasaan tertentu, misalnya Alia, dia suka make up, berarti dia tuh sudah menjadikan make up itu sebagai kebiasaan hidupnya. Jadi silakan tulis dulu jenis teks prosedurnya, misalnya tadi tentang kebiasaan hidup, jadi tuliskan di sini teks prosedur kebiasaan hidup, kemudian topiknya itu adalah cara hidup. Kemudian dari itu jadi sebagian pengantar umumnya cara pengertian dari make up itu sendiri, bagaimana itu make up natural. Make up natural itu kan ada yang make up untuk pengantin, kemudian make up untuk acara-acara yang biasa, kemudian make up natural. Kalian kan sebagai peserta didik, sebagai siswa berarti harusnya make upnya itu boleh make up, cuma yang tipis-tipis, tak? Apa yang dulu ayah? Oh jadi beda pengembang, beda Sanskrit. Terus sudah itu biasanya itu sekolah. Oh, ini versi ya. Dari itu ini dah. Dari ini mana? Ke sekolah. Makeup tipis-tipis. Sekolahnya. Ada kan alisnya, kalau misalnya di cermin, ini ada alisnya. Ini yang terakhir. Ini kill. Lihat.
Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan kalian lanjut berdiskusi. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Simpel dan menarik pembaca. Karena penggunaan aplikasi dari NASA. Itu baru cara berarti dia jadi tutor cara pemain. Bulan apa? Tambahkan penggunaan. Kan penggunaan alat. Sedikit-sedikit. Sudah ada toh?
Baik, bagaimana dengan tiga kelompok ini? Apakah sudah selesai? Sudah? Kelompok satu? Sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Sudah? Oke, jadi masing-masing kelompok sih silakan bersiap-siap untuk mempresentasikan ke depan terkait dengan teks prosedur yang sudah kalian buat ya. Jadi kami minta dulu siapa yang mau nomor satu atau yang paling pertama menurut kamu siapa? Oke, silakan untuk kelompok tiga dulu yang tampil pertama ke depan untuk mempresentasikan tentang apa di sana kelompok tiga? Natural. Oke, make up natural. Oke, silakan kelompok tiga. Boleh bawa dulu kursi di sini, kursi satu, kemudian yang satunya misalnya presentasi. Bawa itu makeup ya. Ini kan makeup ini lipstick. Oke, siap. Presentasikan dulu salah, kemudian setelah itu sebutkan nama-nama orangnya siapa, baru baca ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari ya. Nama kelompok Tanya Turun Sobat dari Langit. Jenis adalah prosedur kebiasaan kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup. Topik cara mengajar. Yang lain dari kelompok yang lain silakan dengarkan. Dari kelompok tiga. Tindakan ini bentuk natural adalah bentuk hiasan yang dibuat wajah terlihat cantik dan segar seperti tidak menggunakan makeup. Halaman-halaman yang natural satu, siapkan alat dan bahan. Tunggu dulu langsung siapkan alat dan bahan. Apa alat dan bahannya? Silakan disebutkan kalian. Alat bahannya ada sunscreen atau moisturizer. Alat kedua ada foundation, comfort foundation, ada pensil alis dan ada yang mana yang cocok untuk kulitnya mudah yang dipakai? Lipstick yang mana? Yang tipis-tipis yang natural yang mana? Yang bagusnya? Yang lain boleh. Jangan membersihkan wajah jika memakai Boleh hanya memakai pelembab. Tidak.
berbahan utama membersihkan wajah, memakai pelembab, memakai sunscreen, memakai cover foundation yang keempat, memakai alis, memakai lipstick atau lip balm, memakai juga shampoo. Kakak dulu dicontohkan jangan sendiri saja. Oke, apanya dulu itu nyata atau belum kelihatan? Pertama kita memakai santai. Oke, mana kita akan di luar outdoor atau di luar pokoknya di bawah matahari. Di bawah. Memakai sedikit saja, dengan sedikit saja. Jadi harus rata ya caranya. Nah, diratakan ke seluruh wajah. Siram cepat kan? Dan lipstick dulu sedikit, tipis-tipis dulu, langsung Jo, kemudian langsung selesai. Sudah. Kembali rekam. Hasil make up naturalnya silakan mulai diperlihatkan dulu wajahnya. Oke, jadi tetap tampil seperti siswa pada umumnya, namun wajahnya tetap harus cantik ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya meminta silakan kelompok 2 ke depan. Ya. Kasih dulu pengantar bersama yang menggunakan nama kelompok. Salam, perkenalkan nama kelompok. Setelah itu Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai kelompok 2, kami sebagai kelompok 2 menyatakan aku, Jessica, Nadia, dan Bunga akan menyaksikan organisme itu dengan menggunakan alat tensiometer dan stetoskop. Tekniknya pemeriksaan pasien dengan menggunakan tensiometer dan stetoskop. Judul cara memakai
suara dari pernyataan umum, tensimeter adalah alat ukur yang dibuat untuk mengukur tekanan darah. Alat ini dibuat pertama kali oleh Samuel, dan untuk stetoskop merupakan alat yang digunakan untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Tahapan yang kedua yaitu 1. Duduk dengan tenang pada kursi yang memiliki penyangga punggung. Telapak kaki rata di lantai selama 5 menit sebelum pengukuran. Yang kedua yaitu lengan atas harus terbuka. Yang ketiga, saat pengukuran lengan dan manset harus ditopang pada permukaan yang keras setinggi jantung. Yang keempat yaitu kafein, merokok, dan olahraga harus dihindari minimal 30 menit sebelum pengukuran dilakukan. Yang kelima yaitu posisi manset harus pas. Silakan. Yang Oke, angka alat. Jadi nama alatnya ini apa? Yang bagian yang ternyata ininya berapa? 120 per 80. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan cara penggunaan apa lagi namanya? Tensimeter dengan stetoskop. Oke, aplaus dulu untuk pengajuan dari selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi kami. Nama kelompok 1 Alexia Ofelia, Angelita Gunena, Marina Manopo, dan Rahman Boleh besar suaranya? Dengan penggunaan aplikasi
dan merupakan digital yang terdaftar. Boleh dibaca. Dana merupakan dompet digital yang terdaftar di Bank Indonesia dengan memiliki 4 lisensi di antara sebagai uang elektronik, dompet digital, kirim uang dan sebagai layanan keuangan digital. Tahap pertama, untuk aplikasi Dana di perangkat Android maupun iOS. 2. Buka aplikasi Dananya. 2. Masukkan nomor kamu, lalu klik lanjut. Nomor ponsel ini akan menjadi akun Dana kamu. 4. Masukkan kode OTP yang telah dikirim ke nomor ponsel kamu. 5. Buat kode PIN. 6. Akun Dana sudah siap dibuat dan siap digunakan. Oke, terima kasih untuk presentasi teks prosedur dari kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok. Jadi terima kasih untuk 3 kelompok ini yang sudah semangat mempresentasikan teks prosedurnya beserta tata cara yang benarnya atau tata cara yang tepatnya berdasarkan urutan atau langkah demi langkah di dalam melaksanakan teks prosedur itu sendiri. Jadi sebagai bentuk apresiasinya untuk kelompok yang betul-betul aktif yang dia tadi mau kasih hadiah dulu. Pilih kelompok yang paling aktif tadi, bagaimana cara ininya memilih kelompok kedua. Mau apa? Ini. Bisa? Bisa mau atau oke? Untuk kelompok 3. Oke, lanjut untuk kelompok 3. Terima kasih hadiah. Adakah di antara kalian yang bisa menanggapi hasil dari presentasi dari teman-teman kelompok yang lain? Ini siapa? Boleh menjelaskan atau mempresentasikan atau menanggapi hasil dari presentasi teks prosedur yang sudah dilakukan oleh kelompok yang lain. Siapa yang boleh?
Silakan Nadira. Tulis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kelompok 1, kami bisa mengetahui cara menggunakan aplikasi Dana, dan juga buat kelompok 3 bisa mengetahui tentang tata cara make up bayi dengan natural. Terima kasih untuk Nadira. Belum. Jadi betul sekali sebagai penguatan maupun kesimpulan untuk hari ini, kalian itu sudah menampilkan dengan baik. Apalagi untuk kelompok-kelompok ini memang menyesuaikan tentang kebiasaan ataupun penggunaan alat. Misalnya kalau kelompok 1 tadi tentang penggunaan alat. Siapa yang biasanya menggunakan Dana di sini? Aplikasi Dana. Siapa? Oke, Rahma biasa menggunakan aplikasi Dana. Fungsinya apa Rahma? Dana itu? Fungsinya bisa dikirim uang atau mentransfer uang. Oke, bisa mengirimkan uang ataupun apalagi selain itu? Kalau misalnya isi pulsa, isi token listrik bisakah? Gitu. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi online yang memudahkan urusan kita. Kemudian apa fungsinya untuk testing? Nomor 2, untuk mengukur tekanan darah seseorang. Paling tinggi berapa biasanya tekanan darah? Tekanan darah normal itu 120. Normal 120, paling rendah berapa? Paling rendah di bawah 120. Di bawah 120. Kalau 80 masih boleh dikatakan itu aman itu? Tidak, rendah sekali itu. Oke. Paling atas berapa? Sampai 90 itu soal tinggi. so hipertensi itu. Kemudian lanjut, apa gunanya atau fungsinya dari backup netral? Nanti. Apa fungsinya orang berbackup natural? Supaya apa? Terlihat lebih cantik, Oke. Alami, menggunakan backup nanti. Oke, terima kasih. Gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan lagi bahwa prosedur ini sendiri sebenarnya harus kalian jadikan sebagai materi yang kalian boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teks prosedur itu dari segi tujuannya ada 3, teks prosedur mengenai kebiasaan hidup, kemudian teks prosedur penggunaan alat, dan tentang aktivitas tertentu ya yang akan kita laksanakan. Begitu halnya juga untuk jenis teks prosedur yang berdasarkan ini ya. Ada teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol, dan teks prosedur yang sederhana, tergantung dengan kalian menggunakan teks prosedur yang sama. Oke, jadi sekian dulu pertemuan dari Memstream untuk hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita di hari ini, saya minta dulu perwakilan dari kalian menutup dengan doa di depan. Boleh? Siapa yang bisa? Silakan kita. Pada hari ini dengan kalian berdoa menurut dan damai. Kami dapat dari lingkungan baik, dimulai juga mencuri dan mengajarkan kepedulian sahabat. Ini kan tinggalkan budaya. Terima kasih untuk Lina. Jadi sekian dulu pertemuan kita di hari ini. Untuk minggu ke depan itu lagi kita kita akan mengangkat teks eksplanasi. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.